Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fikri. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yang telah saya buat, yang berjudul Analisa Sistem Klasifikasi Judul Skripsi Menggunakan Metode Net Bayes Classifier. Pendahuluannya, perkembangan data teks saat ini telah mencapai jumlah yang cukup besar. Hal tersebut disebabkan oleh berkembangnya dunia teknologi informasi yang terdiri dari teks di dalamnya. Data berbentuk teks memiliki karakteristik yang tidak terstruktur dan banyak memaknai. Oleh karena itu, text mining memiliki peran penting dalam pengolahan data teks. Text mining, proses yang mencoba mengekstrak informasi berguna dari teks natural language. Tujuan text mining sama dengan data mining, akan tetapi memiliki input yang berbeda. Klasifikasi teks merupakan sebagai proses untuk menentukan suatu dokumen teks ke dalam suatu kelas tertentu. Masuk ke pengertian, skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan yang disusun mahasiswa sesuai dengan bidang studinya sebagai tugas akhir dalam studi formalnya di perguruan tinggi. Pengertian NBC atau Net Bayes Classifier merupakan metode klasifikasi statistik yang didasarkan oleh teorema Bayes. Metode ini merupakan pengklasifikasian sebuah metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu dapat memprediksi kemungkinan di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Rumusan masalah yang saya dapat dari judul ini yaitu bagaimana cara mengkategorikan judul skripsi di bidang informatika menggunakan metode Net Bayes Classifier. Penelitian terdahulunya yaitu sebelumnya ada penelitian dari Dwi Puspitasari, Pramana Yoga Saputra, Ilham Agung Prakoso pada tahun 2018. Penelitian ini mengambil dari dataset judul skripsi pada jurusan Teknologi Informasi tahun 2014 sampai 2017 yang diambil dari website Jurnal Informatika Polinema atau JIP, website Jurnal Seminar Informatika Aplikatif Polinema, dan juga dosen panitia skripsi. Di sini ada urutan metodenya. Yang pertama dengan pengumpulan data. Di sini dengan judul yang saya buat, saya menggunakan pengumpulan data yang mengambil dari data pihak Universitas Teknik Informatika Riau, mengambil dari data-data sempro mahasiswanya. Yang kedua yaitu ada text mining, sudah dijelaskan tadi di awal. Yang ketiga ada text processing. Text processing ini berguna untuk menghilangkan bagian-bagian atau teks yang tidak diperlukan agar ditambahkan data yang berkualitas. Yang di dalamnya terdapat scaffolding. Scaffolding adalah pada tahapan ini semua karakter yang diubah menjadi huruf kecil umumnya disebut dengan lowercase. Yang kedua ada step karakter removal. Pada tahap ini semua tanda baca seperti titik, koma, serta angka dihilangkan. Yaitu ada tokenizing, di mana proses ini akan dilakukan penguraian deskripsi yang semula berupa kalimat-kalimat menjadi kata. Setelah itu ada stop word removal. Pada tahap ini akan dilakukan penghapusan kata penghubung atau konjungsi dalam sebuah kalimat seperti kata, atau, yang, dengan, ini, pada, dan lainnya. Setelah itu ada stemming. Stemming pada proses ini akan dilakukan sebuah proses pemetaan dan penguraian berbagai bentuk dari suatu kata menjadi kata dasar stem. Setelah itu pembuatan kata, setelah itu kita masuk setelah melakukan text processing, melakukan
metode yang kita buat, yaitu Naive Bayes Classifier. Naive Bayes Classifier ini sudah dijelaskan di sebelumnya. Dia menggunakan metode classifier ini, dia mencari probabilitas dan statistik untuk di masa depan bisa merencanakan. Confusion matrix ini yaitu untuk mendapatkan data yang lama dan mendapatkan hasil dari apa yang telah kita selesaikan. Di sini ada juga uraian jadwal pelaksanaan proposal yang memprediksi berapa waktu yang kita gunakan, yaitu ada tahap observasi, pengajuan, pengumpulan data, penyusunan laporan, setelah itu bimbingan, setelah itu ada seminar proposal. Demikianlah presentasi yang bisa saya lakukan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.